Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hein Victor Worang, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hein Victor Worang adalah seorang tokoh militer dan politik Republik Indonesia yang memiliki kiprah penting dalam sejarah perjuangan, pertahanan, dan pembangunan bangsa, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Selain dikenal sebagai perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Hein Victor Worang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, serta menjadi bagian dari struktur kenegaraan di tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hein Victor Worang lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1919 dan wafat pada tanggal 3 Februari tahun 1982. Semasa hidupnya, Hein Victor Worang dikenal sebagai perwira yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta turut membentuk pemerintahan sipil dan militer di berbagai wilayah strategis. Hein Victor Worang mencapai pangkat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hein Victor Worang memulai kiprahnya pada masa revolusi kemerdekaan, khususnya dalam pertempuran Surabaya tahun 1945 sebagai Kepala Pasukan II dari Persatuan Rakyat Indonesia Sulawesi. Kiprah militernya berlanjut hingga tahun 1976 ketika resmi pensiun dari dinas militer. Setelah itu, Hein Victor Worang aktif dalam jabatan sipil dan kenegaraan hingga wafat pada tahun 1982. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hein Victor Worang terlibat dalam berbagai operasi militer dan jabatan di beberapa daerah penting. Saat peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan, Hein Victor Worang memimpin batalion yang kemudian dikenal sebagai Batalion Worang, dan berhasil menduduki Makassar. Hein Victor Worang juga menjadi tokoh utama dalam penumpasan Republik Maluku Selatan melalui invasi Ambon sebagai Komandan Batalion Worang. Hein Victor Worang menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 di Manado, dan Resimen Infanteri 6 di Lampung. Setelah itu, Hein Victor Worang juga bertugas di Markas Besar Angkatan Bersenjata di Jakarta, serta menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Hein Victor Worang mencerminkan komitmen penuh terhadap tugas negara dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional. Penugasan di wilayah konflik seperti Surabaya, Makassar, dan Ambon menunjukkan kepercayaan negara terhadap integritas dan kepemimpinan Hein Victor Worang. Peran Hein Victor Worang dalam posisi struktural militer seperti perwira menengah di Sekretariat Presiden Republik Indonesia, dan sebagai Kepala Sekretariat Pribadi Kepala Staf Angkatan Darat menunjukkan kapabilitas administrasi serta politiknya. Diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Utara, Hein Victor Worang memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dan integrasi wilayah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hein Victor Worang meniti karir militernya secara bertahap dari lapangan tempur hingga jajaran staf tinggi. Setelah aktif dalam berbagai operasi militer penting, Hein Victor Worang menjabat sebagai perwira menengah di Sekretariat Pribadi Presiden Republik Indonesia, dan kemudian menjadi Kepala Sekretariat Pribadi Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Hein Victor Worang juga merangkap jabatan sebagai Komandan Korps Markas Staf Angkatan Bersenjata di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Setelah itu, Hein Victor Worang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dan naik pangkat menjadi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 1971. Setelah pensiun dari militer pada tahun 1976, Hein Victor Worang diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
dan kemudian menjabat sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan Sekretariat Negara di Bina Graha Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Hein Victor Worang merupakan figur militer dan birokrat yang memainkan peranan strategis dalam sejarah Republik Indonesia, khususnya dalam konteks stabilisasi nasional dan integrasi wilayah-wilayah luar Jawa pada masa pasca kemerdekaan. Kelahiran Hein Victor Worang pada tanggal 12 Maret tahun 1919 menjadi awal dari perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak mencatatkan kontribusi penting dalam sejarah militer dan pemerintahan Indonesia. Kariernya bermula dari keterlibatan langsung dalam pertempuran Surabaya tahun 1945, di mana Hein Victor Worang menjabat sebagai Kepala Pasukan II dari Persatuan Rakyat Indonesia Sulawesi. Peran ini menandai keterlibatannya secara aktif dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dari ancaman kekuatan kolonial, dan memperkuat posisi politik Sulawesi dalam republik yang baru berdiri. Setelah masa perjuangan kemerdekaan, Hein Victor Worang tetap melanjutkan pengabdiannya dalam dunia militer, termasuk ketika ditunjuk sebagai Komandan Batalion Worang dalam peristiwa penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Keberhasilan dalam operasi tersebut menjadi bukti kapasitas kepemimpinan lapangan dan keteguhan sikap dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Tidak hanya berhenti di situ, dalam rangka menumpas Republik Maluku Selatan, Hein Victor Worang kembali dipercaya memimpin invasi Ambon, sebuah operasi militer besar yang berhasil menundukkan sisa-sisa kekuatan separatis di Indonesia Timur. Kemenangan dalam dua operasi militer besar tersebut mengukuhkan nama Hein Victor Worang sebagai komandan tempur yang mumpuni dan terpercaya. Keberhasilan di medan perang membawanya ke posisi strategis sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 di Manado, di mana Hein Victor Worang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas politik di daerah yang rawan ketegangan. Setelah itu, Hein Victor Worang dipindahkan untuk memimpin Resimen Infanteri 6 di Lampung, memperlihatkan fleksibilitas kepemimpinannya dalam mengelola struktur komando di wilayah-wilayah berbeda. Dari komando tempur di garis depan, Hein Victor Worang kemudian dipercaya masuk ke dalam struktur pusat kekuasaan militer dengan penugasan sebagai perwira menengah di Sekretariat Pribadi Presiden Republik Indonesia, dan kemudian menjadi Kepala Sekretariat Pribadi Jenderal Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Dalam posisi tersebut, Hein Victor Worang tidak hanya bertindak sebagai staf administratif, tetapi juga sebagai penasihat yang menangani urusan strategis pertahanan dan keamanan negara secara langsung. Hein Victor Worang juga dipercaya merangkap jabatan sebagai Komandan Korps Markas Staf Angkatan Bersenjata Departemen Pertahanan dan Keamanan. Jabatan ini mengindikasikan kepercayaan besar dari pucuk pimpinan militer atas integritas, loyalitas, dan kemampuannya dalam mengelola institusi militer secara menyeluruh, termasuk dalam aspek logistik, manajemen internal, serta koordinasi antar matra. Pada tahun 1971, dedikasi Hein Victor Worang diakui dengan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Posisi tersebut menandai puncak karir militernya yang dibangun melalui jalur integritas, disiplin, dan pengabdian panjang. Selepas purna tugas dari militer pada tahun 1976, Hein Victor Worang melanjutkan pengabdiannya dalam bidang pemerintahan. Hein Victor Worang ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dan sukses menjalankan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut dengan pendekatan integratif dan berbasis stabilitas keamanan. Pemerintahannya dikenal mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah dalam suasana politik nasional yang sedang mengalami konsolidasi pasca reformasi militer dan awal pemerintahan Orde Baru. Setelah masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara berakhir, Hein Victor Worang masih dipercaya untuk mengemban amanah kenegaraan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat itu.
Dalam fase terakhir hidupnya, Hein Victor Worang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berkantor di Bina Graha, Jakarta. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tugas ini membawa Hein Victor Worang pada peran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional, sekaligus menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap pengalaman dan integritas beliau dalam mengelola administrasi negara. Posisi ini mengokohkan peran Hein Victor Worang tidak hanya sebagai tokoh militer atau kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian penting dari struktur pembangunan nasional di masa Orde Baru. Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan dan sosial politik Indonesia, Hein Victor Worang adalah representasi dari perwira militer yang sukses mengintegrasikan peran tempur, kepemimpinan administratif, dan pengabdian sipil. Dari sisi sosiologis, figur Hein Victor Worang mencerminkan keberhasilan figur asal Indonesia Timur dalam menembus struktur kekuasaan nasional, sesuatu yang pada masa itu tidak banyak terjadi. Hein Victor Worang menjadi simbol keberagaman representasi elit nasional yang membuka ruang bagi perwira dan birokrat dari luar Jawa untuk tampil dan berperan aktif dalam membangun republik. Wafatnya Hein Victor Worang pada tanggal 3 Februari tahun 1982 menandai berakhirnya sebuah perjalanan pengabdian yang penuh integritas. Dokumentasi perjalanan hidup dan kiprahnya telah diarsipkan secara daring di Wayback Machine pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Menjadikan jejak digital Hein Victor Worang sebagai salah satu sumber sejarah yang otentik dan dapat diakses publik secara luas sebagai bagian dari pembelajaran generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.